Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Maria Hendrawati Mulyani dengan NIM 2511 011010. Jadi pada kesempatan kali ini dan tujuan pembuatan video saya kali ini dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Jadi terkait pemaparan lisan kali ini terkait hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai proses menuntun kodrat anak. Lalu yang kedua ada makna trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam layanan BK. Lalu yang terakhir ada guru BK sebagai pamong dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari yang pertama, hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau, hakikat pendidikan itu sebagai proses menuntun kodrat anak. Beliau juga mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep menuntun menjadi kata kunci dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun berarti membimbing dengan penuh kesadaran, menghormati kebebasan anak, serta tidak memaksakan kehendak pendidik kepada peserta didik. Anak dipandang sebagai individu yang telah memiliki potensi sejak lahir, sementara pendidik bertugas membantu agar potensi tersebut berkembang secara optimal. Nah, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh mematikan kodrat sang anak. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, minat, bakat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberi ruang bagi keunikan individu dan tidak menyeragamkan perkembangan anak. Pendidikan yang terlalu menekankan aturan, hukuman, dan kepatuhan tanpa dialog berpotensi menghambat perkembangan kepribadian dan kemandirian peserta didik. Hakikat pendidikan sebagai proses menuntun ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan peran guru BK di sekolah. Guru BK seharusnya menjadi pendamping perkembangan peserta didik, bukan sekadar pelaksanaan tata tertib atau pemadam masalah. Dalam layanan bimbingan dan konseling, guru BK memahami bahwa setiap perilaku siswa memiliki latar belakang psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan harus bersifat eksploratif, empatik, dan menghargai pengalaman subjektif siswa. Lalu makna trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam layanan BK. Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Trilogi ini menggambarkan peran pendidik dalam berbagai posisi dan situasi, sekaligus menjadi pedoman etis dan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidik harus terlebih dahulu menunjukkan sikap dan perilaku yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Dalam konteks layanan BK, guru BK dituntut untuk menjadi teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, empati, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, keteladanan ini tercermin dalam cara guru BK berkomunikasi, menjaga kerahasiaan konseling, bersikap adil, serta menghargai perbedaan latar belakang siswa. Ketika guru BK mampu menjadi teladan yang konsisten antara ucapan dan tindakan, maka akan terbangun kepercayaan antara guru BK dan konseling atau peserta didik.
Nah, kepercayaan ini merupakan fondasi utama dalam hubungan konseling. Tanpa keteladanan dan kepercayaan, layanan BK akan sulit berjalan efektif karena siswa enggan terbuka dan cenderung menutup diri. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah, memberikan semangat. Nah, prinsip ini menggambarkan peran pendidik yang hadir bersama peserta didik dalam proses belajar dan berkembang. Dalam praktik layanan BK, guru BK berada di tengah-tengah siswa sebagai pendamping yang aktif mendengarkan, memahami, dan memotivasi. Guru BK tidak memosisikan diri sebagai figur yang paling benar, melainkan sebagai mitra dialog yang membantu siswa menggali pengalaman, perasaan, serta potensi yang dimilikinya. Pendekatan Ing Madya Mangunkarso mendorong guru BK untuk menggunakan keterampilan konseling seperti attending, empati, refleksi perasaan, dan pertanyaan terbuka. Dengan keterampilan tersebut, siswa merasa dihargai dan didengar, sehingga muncul motivasi intrinsik untuk berubah dan berkembang. Guru BK membantu menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan sejati berasal dari kemauan siswa itu sendiri, bukan dari tekanan eksternal. Tutwuri Handayani bermakna di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan kemandirian peserta didik. Nah, dalam layanan BK, guru BK tidak mengambil alih tanggung jawab siswa dalam mengambil keputusan, melainkan memberikan dukungan, penguatan, dan arahan seperlunya. Guru BK juga memberi ruang bagi siswa untuk mencoba, belajar dari kesalahan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Melalui penerapan Tutwuri Handayani, layanan BK berfungsi sebagai wahana pembelajaran kehidupan, di mana siswa dilatih untuk menghadapi masalah secara mandiri dengan dukungan yang proporsional. Dengan demikian, siswa tidak bergantung pada guru BK, tetapi justru tumbuh sebagai individu yang percaya diri, resilient, dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada guru BK sebagai pamong. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, memandang pendidik sebagai pamong yaitu sosok yang mengasuh, membimbing, dan menuntun anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab moral. Nah, konsep pamong menekankan relasi yang humanis dan egaliter antara pendidik dan peserta didik. Guru BK sebagai pamong tidak menempatkan diri di atas siswa, melainkan hadir sebagai pendamping yang memahami kebutuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Sebagai pamong, guru BK dituntut memiliki sikap empatik, sabar, terbuka, dan menghargai keunikan setiap individu. Guru BK perlu memandang siswa bukan sebagai anak yang bermasalah, melainkan sebagai individu yang sedang bertumbuh dan belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sikap non-menghakimi dan penerimaan tanpa syarat menjadi kunci utama dalam membangun hubungan konseling yang sehat. Selain sikap dan nilai kemanusiaan, guru BK juga perlu memiliki kompetensi profesional yang memadai. Nah, kompetensi tersebut meliputi pemahaman teori perkembangan peserta didik, penguasaan teknik dan pendekatan konseling. Nah, kemampuan asesmen kebutuhan siswa serta keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif. Di era pendidikan modern, guru BK juga dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan remaja. Nah, peran guru BK sebagai pamong tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah. Guru BK perlu bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, lalu kepala sekolah, serta orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Kolaborasi ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Melalui peran pamong, guru BK berkontribusi dalam menumbuhkan kemandirian peserta didik. Nah, kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi juga sebagai kesadaran diri,
kemampuan mengambil keputusan secara bijak, serta tanggung jawab atas pilihan hidup. Dengan pendampingan yang tepat, peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang merdeka, lahir, dan batin. Lalu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tantangan lain BK di era pendidikan modern. Nah, di era pendidikan modern, peserta didik dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan akademik, pengaruh media sosial, krisis identitas, hingga persoalan kesehatan mental. Nah, kondisi ini menuntut layanan bimbingan dan konseling yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan sebagai landasan filosofis untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, guru BK dapat mentransformasi layanan BK dari pendekatan yang bersifat administratif menjadi pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Layanan BK tidak lagi sekadar menangani pelanggaran, tetapi menjadi bagian integral dari proses pendidikan yang memerdekakan. Guru BK juga berperan aktif dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selebihnya saya mohon maaf karena saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang telah saya lakukan selama proses video ini berlangsung, dan mohon permakluman dari kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.